Aku Hananti Aisyah Walika dengan NIM 2432090-9 akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Nah, langsung saja prosedur analisis dasar. Para pengguna menganalisis laporan keuangan perusahaan menggunakan prosedur analisis yang beragam. Ada 3 metode untuk menganalisis suatu perusahaan, yaitu yang pertama, analisis horizontal, yang kedua, analisis vertikal, dan yang ketiga, analisis common size. Kemudian selanjutnya yang pertama ada analisis horizontal. Analisis untuk kenaikan dan penurunan jumlah dan persentase di laporan keuangan komparatif disebut analisis horizontal. Jumlah masing-masing pos di laporan keuangan terakhir dibandingkan dengan pos-pos terkait di laporan keuangan satu periode sebelumnya atau lebih yang dibuat dalam bentuk berikut ini. Yang pertama, jumlah kenaikan dan penurunan. Yang kedua, persentase kenaikan atau penurunan. Dalam hal ini, laporan periode sebelumnya digunakan sebagai dasar. Analisis horizontal juga dapat membandingkan 3 laporan dengan tahun yang berbeda atau lebih. Dalam hal ini, tanggal atau periode yang lebih awal dapat digunakan sebagai dasar perbandingan untuk seluruh tanggal atau periode berikutnya. Kemudian ada tampilan 1 yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian komparatif analisis horizontal. Tampilan 1 ini merupakan laporan posisi keuangan untuk periode 31 Desember 2016 dan 2015 dari PT Astra International Tbk dengan analisis horizontal. Di tampilan 1, laporan posisi keuangan 31 Desember 2015 atau periode yang lebih awal digunakan sebagai tahun dasar. Tampilan 1 mengindikasikan bahwa total aset meningkat sebesar 16.420.000 miliar atau 6,7%. Liabilitas meningkat sebesar 3.047 rupiah miliar atau 2,6%. Dan ekuitas pemegang saham meningkat sebesar 13.373 rupiah miliar atau 10,6%. Nah, tampilan kedua ada tabel konsolidasian komparatif aset lancar analisis horizontal. Laporan posisi keuangan dalam tampilan 1 dapat didukung dengan tabel tambahan yang meliputi akun aset dan liabilitas. Sebagai contohnya, tampilan 2 merupakan tabel pendukung akun aset lancar PT Astra International Tbk. Tampilan 2 mengindikasikan bahwa investasi lain meningkat signifikan sementara persediaan mengalami penurunan. Penurunan dalam persediaan mungkin disebabkan oleh peningkatan penjualan. Kemudian tampilan 3 yaitu laporan laba rugi konsolidasian komparatif analisis horizontal. Tampilan 3 mengilustrasikan analisis horizontal untuk laporan laba rugi PT Astra International Tbk tahun 2016 dan 2015. Tampilan 3 ini mengindikasikan adanya penurunan dalam pendapatan neto atau penjualan, yaitu sebesar 3.112 miliar atau 1,7% dan penurunan dalam beban pokok pendapatan sebesar 2.834 miliar atau 1,9%. Kemudian yang ada tampilan 4 yaitu laporan satu laba konsolidasian komparatif analisis horizontal. Tampilan 4 mengilustrasikan analisis horizontal untuk tahun 2016 dan 2015 atas laporan saldo laba PT Astra International Tbk. Laporan tersebut menunjukkan saldo laba tahun tersebut meningkat sebesar 9,3% karena adanya laba neto tahun berjalan sebesar 15.454 miliar dikurangi dengan dividen sebesar 6.801 miliar. Kemudian selanjutnya ada analisis vertikal. Analisis persentase juga dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan masing-masing pos terhadap jumlah total dalam satu laporan. Jenis analisis seperti ini disebut analisis vertikal. Meskipun analisis vertikal terbatas pada laporan individual, signifikan dari analisis tersebut dapat ditingkatkan dengan menyiapkan laporan perbandingan sehingga analisis dapat menunjukkan perubahan persentase setiap pos dari tahun ke tahun. Dalam analisis vertikal terdapat
terhadap laporan posisi keuangan berikut, yaitu ke-1, masing-masing pos aset dinyatakan sebagai persentase total dari total aset. Yang kedua, masing-masing pos liabilitas dan ekuitas pemegang saham dinyatakan sebagai persentase dari total liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Kemudian selanjutnya ada tampilan 5, yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian komparatif analisis vertikal. Tampilan 5 mengilustrasikan analisis vertikal laporan posisi keuangan konsolidasian PT Astra International Tbk pada 31 Desember 2016 dan 2015. Tampilan 5 menunjukkan bahwa aset lancar menurun dari 42,8% menjadi 42,2% dari total aset. Investasi jangka panjang meningkat dari 14,2% menjadi 15,4% dari total aset. Ekuitas pemegang saham meningkat dari 51,6% menjadi 53,4% dari total likuiditas dan ekuitas pemegang saham. Jika diperhatikan, dalam analisis vertikal, perubahan persentase antara likuiditas 2% dan ekuitas pemegang saham akan memiliki realisasi negatif atau setara. Seperti dalam contoh laporan keuangan PT Astra International, liabilitas mengalami penurunan 1,8% dan likuiditas pemegang saham mengalami kenaikan sebesar 1,8% juga. Kemudian yang ke-6 ada laporan laba rugi konsolidasian komparatif analisis vertikal. Dalam analisis vertikal untuk laporan laba rugi, masing-masing pos dinyatakan sebagai persentase dari penjualan. Laporan laba rugi komparatif analisis vertikal tahun 2016 dan 2015 untuk PT Astra International menunjukkan kenaikan laba bruto dari 19,9% di tahun 2015 menjadi 21,1% di 2016. Meskipun hanya 0,2% dalam bentuk rupiah menunjukkan laba bruto potensial, yaitu sebesar 362 miliar dari pendapatan neto tahun 2016. Jadi penurunan persentase yang kecil dapat menyebabkan efek yang besar dalam jumlah rupiah. Kemudian yang selanjutnya ada rasio common size. Rasio common size, semua pos dinyatakan dalam persentase tanpa nilai rupiah. Rasio common size seringkali digunakan untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain atau untuk membandingkan suatu perusahaan dengan rata-rata industri. Tampilan 7, rasio common size terhadap laporan laba rugi. Tampilan 7 mengilustrasikan rasio common size terhadap laporan laba rugi PT Astra International Tbk dan PT Unilever International Tbk. Tampilan 7 menunjukkan bahwa Unilever memiliki tingkat laba bruto lebih tinggi 51,1% daripada Astra 20,1%. Akan tetapi, Unilever memiliki presentasi beban penjualan 19,5% dan beban umum dan administrasi 9,9% yang lebih tinggi dari PT Astra. Nah, ukuran analisis lainnya. Sebagai tambahan dari analisis sebelumnya, keterkaitan antara angka-angka dalam laporan keuangan dapat dinyatakan dalam rasio dan persentase. Seringkali hubungan antara pos-pos dalam satu laporan keuangan dapat dibandingkan sehingga termasuk jenis analisis vertikal. Jika perbandingan dilakukan antara pos-pos periode berjalan dan pos-pos periode sebelumnya, maka jenis analisisnya adalah analisis horizontal. Hasil dari proses analisis bukanlah suatu kesimpulan yang pasti dan satu-satunya. Ukuran-ukuran analisis tersebut hanya panduan dalam mengevaluasi data operasional keuangan. Banyak faktor-faktor lainnya seperti tren industri dan keadaan ekonomi secara umum yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis suatu perusahaan. Solvabilitas dan likuiditas. Seluruh pengguna laporan keuangan tertarik dengan kemampuan perusahaan untuk 1. Membayar liabilitasnya saat jatuh tempo, dan 2. Menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan untuk mengubah aset menjadi kas disebut dengan likuiditas, sementara kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya disebut solvabilitas. Likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas saling berhubungan. Misalnya, jika suatu perusahaan tidak dapat mengubah aset-aset yang menjadi kas dengan segera, perusahaan akan mengalami kesulitan dan seluruh pengguna laporan keuangan tertarik dengan kemampuan perusahaan untuk mengubah aset menjadi kas disebut dengan likuiditas. Sementara kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya disebut solvabilitas. Likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas saling berhubungan. Likuiditas
dan solvabilitas biasanya dapat dinilai dengan menggunakan satu analisis polisi lancar, yaitu ada A. Modal kerja, B. Rasio lancar, C. Rasio cepat. Yang kedua ada analisis piutang usaha, yaitu ada satu perputaran piutang usaha dan jumlah hari penjualan dalam piutang usaha. Yang ketiga ada analisis persediaan, ada perputaran persediaan dan jumlah hari persediaan dalam persediaan. Yang keempat ada rasio aset tetap terhadap likuiditas jangka panjang. Kelima, rasio likuiditas terhadap likuiditas hubungan saham. 6. Laporan rasio laba sebelum pajak terhadap pembayar bunga. Laporan keuangan PT Astra International Tbk yang disediakan sebelum akan digunakan untuk menganalisis analisis posisi lancar. Kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya disebut analisis posisi lancar atau current position analysis. Analisis ini sering dilakukan oleh kreditor jangka pendek yang meliputi 1. Modal kerja atau working capital, 2. Rasio lancar atau current ratio, dan 3. Rasio lebat atau quick ratio. Modal kerja suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Modal kerja sama dengan rasio lancar dikurangi likuiditas jangka pendek. Modal kerja seringkali digunakan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar likuiditas jangka pendek. Modal kerja perusahaan selalu dimonitor oleh kreditor dan debitur lain per bulan, per kuartal atau per tahun. Akan tetapi, nilai analisis jumlah modal kerja akan kurang tepat jika digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Yang kedua adalah analisis rasio lancar atau current ratio, seringkali disebut dengan rasio modal kerja dengan penghitungan sebagai berikut. Rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Rasio lancar merupakan indikator yang lebih dapat diandalkan daripada modal kerja untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendeknya. Dengan rasio lancar lebih mudah untuk digunakan untuk membandingkan antar perusahaan. Kemudian ada rasio cepat, yaitu suatu rasio yang mengukur secara instan kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitasnya, disebut dengan rasio cepat atau quick ratio. Dihitung dengan cara berikut. Rasio cepat sama dengan aset cepat dibagi liabilitas jangka pendek. Aset cepat adalah kas dan aset lancar lainnya yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas. Aset cepat biasanya terdiri atas kas, investasi, tempelan, utang dan piutang, serta tidak termasuk perusahaan dan beban dibayar di muka. Kemudian selanjutnya ada analisis piutang usaha. Kemampuan perusahaan untuk menagih atau mendapatkan pelunasan piutang usahanya disebut dengan analisis piutang usaha atau account receivable analysis. Perhitungan dan analisisnya meliputi 1. Perputaran piutang usaha, 2. Jumlah hari penjualan dalam piutang. Perputaran piutang usaha sebagai perhitungannya adalah penjualan dibagi rata-rata piutang usaha. Sebagai ilustrasi, perputaran piutang usaha PT Astra International Tbk untuk tahun 2016 dan 2015 sebagai berikut. 1. Piutang usaha PT Astra International Tbk pada awal tahun 2015 adalah 21.332 miliar. Peningkatan perputaran piutang usaha dari 9,35 menjadi 9,78 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam peningkatan piutang usaha pada tahun 2016. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dalam pemberian kredit, praktik penagihan, atau keduanya. Kemudian selanjutnya ada jumlah hari penjualan dalam piutang usaha. Adalah estimasi lamanya waktu dalam hari piutang usaha beredar atau belum dilunasi. Perhitungannya adalah rata-rata piutang usaha dibagi rata-rata penjualan harian, di mana rata-rata penjualan harian itu adalah penjualan dibagi 365 hari. Jumlah hari penjualan dalam piutang usaha adalah estimasi lamanya waktu dalam hari piutang usaha beredar atau belum dilunasi. Kemudian yang selanjutnya ada analisis persediaan. Kemampuan suatu perusahaan untuk menganalisis efisiensi persediaan dievaluasi dengan menggunakan analisis persediaan. Perhitungan dan analisisnya meliputi perputaran persediaan dan jumlah hari penjualan dalam persediaan. Kelebihan persediaan mengurangi likuiditas karena kas masih terpakai untuk persediaan atau
melekat di persediaan. Selain itu, kelebihan persediaan meningkatkan beban asuransi, pajak properti, beban penyimpanan, dan beban lainnya berkaitan dengan persediaan. Beban-beban tersebut nantinya akan mengurangi dana yang dapat digunakan untuk keperluan lain, misalnya pengeluaran perluasan operasional. Kelebihan persediaan juga meningkatkan risiko kerugian karena penurunan harga atau kerusakan persediaan. Di sisi lain, suatu perusahaan sebaiknya tetap menjaga jumlah kecukupan persediaan sehingga tidak kehilangan pelanggan karena kekurangan persediaan. Kemudian perhitungan perputaran persediaan yaitu beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Sedangkan perhitungan jumlah hari penjualan dalam persediaan yaitu persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian, di mana beban pokok penjualan rata-rata harian adalah beban pokok hal penjualan dibagi 365 hari. Kemudian yang selanjutnya ada aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang. Rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang merupakan suatu ukuran mengenai kemampuan untuk membayar surat utang atau obligasi jangka panjang. Aset tersebut digunakan karena seringkali dijadikan sebagai jaminan untuk surat utang atau obligasi jangka panjang. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Aset tetap itu dibagi dengan liabilitas jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham. Rasio liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham merupakan suatu ukuran berapa banyak aset dan kegiatan perusahaan yang dibiayai dengan liabilitas dan ekuitas. Perhitungannya yaitu total liabilitas dibagi dengan total ekuitas pemegang saham. Kemudian selanjutnya ada rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga. Pengukuran risiko atas beban bunga yang tidak terbayar jika laba menurun disebut sebagai rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga atau rasio tertutup beban tetap. Perhitungannya adalah laba sebelum pajak penghasilan ditambah beban bunga dibagi beban bunga. Beban bunga ini dibayar sebelum pembayaran pajak penghasilan. Beban bunga menjadi pengurang dalam penentukan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penghasilan sebelum pajak digunakan dalam penghitungan rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga. Semakin tinggi rasionya, maka kemungkinan beban bunga terbayar akan semakin tinggi jika laba menurun. Rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga dapat digunakan untuk perhitungan rasio laba neto terhadap saham preferen. Perhitungannya adalah laba neto dibagi dividen saham preferen, kemudian dividen dibayarkan setelah pajak, sehingga laba neto digunakan dalam perhitungan rasio laba neto terhadap saham preferen. Semakin tinggi rasionya, maka kemungkinan dividen saham preferen terbayar akan semakin tinggi jika terjadi penurunan laba. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.